Saya 2 hari yang lalu, saya baru pulang dari sini. Bapak inget gak waktu itu saya lahirannya tuh di sini? Malah saya anehnya gini, ini gimana sih rumah sakit saya baru lahiran loh, kok udah disuruh pulang aja? Nah itu Bu, saya juga bingung. Soalnya ibu ini minta turun di samping rumah sakit. Samping rumah sakit ini rumah kosong. Jadi tali pusat digigit sama bapaknya, diiniin, nggak boleh digunting. Kaget ya Mbak ya, itu dengan logatnya dia. Biar sakti nih anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping saya ini udah kehadiran Bubi dan Nisa. Wah panggilannya emang Bubi dan ya. Halo Bubi dan Nisa nih. Gimana kabarnya nih Bu Bidan nih? Alhamdulillah, sehat sekarang ya? sudah sehat. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah jadi teman-teman semua yang belum nonton videonya Bu Bidan Nisa ini saat mudik lebaran sampai akhirnya kemudian mengalami gangguan-gangguan lah kita bisa bilang gitu kan. Iya. Teman-teman semua silakan tonton dulu tuh, linknya tuh ada di video itu gokil parah sih. Yang dimana ke Kali Kangkung tuh biasanya nggak mungkin secepat itu sih gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Oke, Bu Bidan Nisa nih pada video kali ini pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Kak? Kalau yang sekarang mungkin kita flashbacknya agak jauh nih Bang ya. Pas waktu zaman pendidikan sampai baru kejadian kemarin tentang pasien aku. Oke, gitu. Pendidikan apa nih kalau boleh tahu nih? Kebidanan. Oh kebidanan ya, kebidanan. Itu tahun 2010 berarti 2010 kejadiannya. Wah berarti 2010. Sekitar udah 14 tahun loh. 2010, gokil. 11. Kalau yang terakhir itu yang kemarin 2023. Yang aku, saat itu ya. Ya Oke, ini penasaran juga tentang isi ceritanya sih tentang. Mungkin juga proses pendidikannya juga akan diceritain juga nanti kan ya? Iya. Jadi kita biar orang awam nih tahu kayak gimana sih sedikit-sedikit pekerjaan dari Bu Bidan ini gitu kan. Tapi sebelum masuk cerita nih, diingetin ke teman-teman semua nih. Habis nonton video ini juga kan langsung aja nih mampir ke media sosialnya Bu Bidan Nisa nih. Yaitu apa itu? Untuk TikTok dulu deh. Di TikTok Bu Bidan double N. Kalau yang Instagramnya Bu Bidan Nisa atau Bu Bidan triple N. YouTube-nya juga ada untuk edukasi tuh? Bidan Nisa Official. Nah, kalau TikTok ngebahas apa itu Kak? Semuanya ngebahas tentang promil. Karena saya fokusnya di Halo Bidan tuh promil Bang. Jadi teman-teman kan kita ada buka konsul online, ada total 4.000 pasien, itu dari Indonesia, Malaysia, Taiwan, gabung di situ. Gokil, untuk promil. Nah untuk para bunda-bunda di sana nih ya, gitu. Sama KB biasanya, pengenalan KB. Karena kan selama ini sejauh ini kan KB itu yang tahu hanya istri wajib KB, ternyata ada loh KB untuk suami. Suami juga ya. Oke, habis ini kayaknya langsung konsul ke Bu Bidan ini pribadi sendiri nih. Tapi teman-teman juga para bunda ya kan, para ibu-ibu baru nih biasanya kan ya kan? Ibu muda. Ibu muda gitu kan, biasanya butuh tuh namanya edukasi yang seperti ini gitu kan. Teman-teman semua tadi bisa mampir ke YouTube, yaitu apa itu Kak tadi Kak? Bidan Nisa Official. Kalau untuk TikTok Bu Bidan double N dan kalau Instagramnya Bu Bidan triple N. Nah itu gitu. Linknya tuh semua saya cantumin ya di bawah video. Ramaikan ya di sana ya untuk para bunda-bunda. Dan konsulnya gratis. Gratis? Konsulnya serius? Gratis. Konsulnya gratis. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan berbayar itu bukan saya. Dan saya tidak punya Facebook. Kemarin ada yang mengatasnamakan saya, katanya di Facebook, itu bukan saya. Nggak punya Facebook saya. Berarti cuma main di media TikTok sama TikTok, IG? IG,
materinya ada di YouTube. YouTube, wah nih gokil juga nih, ilmu gratis gitu kan biasanya kalau konsul-konsul kan ada gitu kan, tapi ini sangat luar biasa, berkah selalu deh untuk Bu Bidan Nisa nih. Oke. Kak, mungkin kita mulai aja ceritanya nih ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu nih Kak kopinya nih. Siga. Di awal ceritanya kayak gimana tuh Bu Bidan tuh? Mungkin alasannya kenapa masuk ke kebidanan dulu kali ya? Boleh. Soalnya kan banyaknya mungkin teman-teman yang cewek-cewek ini mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya bidan itu boleh cowok masuk atau enggak sih gitu Bang Omar. Juga ya. Kenapa bidan tuh kok cantik-cantik gitu? Ada alasannya. Oh. Kenapa cantik-cantik? Karena hanya perempuan yang bisa masuk di kebidanan. Iya juga sih. Nggak ada yang ganteng. Bener juga sih. Nah itu. Terus apakah susah pendidikan di kebidanan? Ada susahnya, ada happy-nya, ada sedihnya. Wow. Ada horornya juga. Wow. Lengkap di sana. Kebidanan yang saya tempuh itu 3 tahun. Saya ambil diploma 3 di tahun itu 2010. Belum terlalu hits yang namanya S1 atau D4 sudah mulai ada sih, cuman saya ambil waktu itu D3. Kalau sekarang kan lagi rame-ramenya tuh D4, ada D4 pendidik, ada D4 pelayanan. Nah bedanya D4 pendidik itu yang langsung jadi dosen. Bisa ngajar, nanti lanjut ambil S2, dari S1 bisa juga langsung ambil S2. Kalau yang pelayanan ya bisa untuk kerja di rumah sakit atau buka praktek. Kalau saya ambilnya yang pelayanan, tapi emang waktu itu D3-nya cuma 1 tok kebidanan gitu terakhir. Makanya saya lulus 2012 itu masih langsung bisa ujian, terus bisa ikutan apa itu namanya, bisa dapat STR lah. Kalau yang sekarang kan ada persyaratan khusus. Gitu. Kenapa masuknya di kebidanan? Karena dulu di rumah saya itu sering ditempatin bidan-bidan untuk kerja. Jadi kan belum ada Poskesdes, belum ada Polindes. Itu rumah karena lumayan longgar mungkin. Jadi sama kepala desa dititipin 1 bidan. Nah, saya lihat di situ bidan kok enak ya, bisa bantu orang. Kalau orang di desa tuh Bang, sakit tuh mungkin karena dokter masih jarang ya zaman dulu. Jadi datangnya ke bidan. Sakit gigi, sakit apa, datangnya ke bidan. Makanya saya pengen masuk ke kebidanan. Itu alasannya. Terus masuklah ke pendidikan kebidanan. Kalau pendidikan kebidanan itu pas awal-awal ada yang namanya sedikit dapat ilmu tentang keperawatan dasar. Tapi nggak semuanya. Kalau menyeluruh lebih ke teman-teman perawat yang lebih ahlinya. Kayak contohnya kita Nancy tahu gimana ngitung apa nadinya pasien dan lain sebagainya. Jadi kita itu diajarin tuh cara-caranya seperti apa biar nanti pas megang pasien nggak kagok. Dan setiap tingkatan itu ada kita langsung terjun ke lapangan. Praktek gitu, di tahun ya? Di tahun 2010. Kalau saya nggak salah nih teman-teman kebidanan ternyata banyak juga yang nonton kemarin. Itu, nah ini ada, saya bilang tadi ada susahnya, ada beratnya, ada sedihnya. Karena apa? Pas waktu kita praktek itu nggak semua orang Bang mau dipegang sama anak-anak magang. Kan sebutannya perawat bidan magang gitu ya. Kalau dokter DM gitu, dokter muda, nggak semuanya mau pasien tuh. Kadang nolaknya saya nggak mau. Pun sekedar dicek nadinya, pun sekedar dicek apa tensi darahnya, itu nggak mau. Sedihnya di situ. Ya Allah gini banget. Padahal kan kita juga pengen tahu ilmunya secara langsung. Kalau secara teori kan di kampus.
Nah ini kejadian pas waktu itu di salah satu rumah sakit, saya pendidikan kan di Jawa, Jawa Timur. Di salah satu rumah sakit yang ada di sana, kita magang. Kalau magang tuh kan karena masih tingkat 1 dibagi-bagi, kita gabung ke teman-teman kampus lain. Nah ini ada satu kejadian yang tidak akan terlupakan. Pada saat itu di rumah sakit X ya, kita sebut ya, rumah sakit X ini, kita kan sekalinya shift itu ada teman senior 3 orang, kemudian ada gabung dari teman-teman 4, yang satu kelompok sama kita itu sekitar 2 apa 3 gitu, saya lupa. Nah pas hari itu kita itu ya seperti biasa kegiatannya kan, yang hari pertama pengenalan, observasi ruangan biar nggak salah masuk ruangan, dikasih tahu SOP-nya sebelum megang pasien itu harus dikenalin dulu. Saya dengan sebutannya suster gitu. Saya di bangsal-bangsal itu tuh, di ruangan bangsal tuh. Di ruangan-ruangan itu kita sebelum megang pasien, saya dengan suster A, dengan suster Nisa, dengan suster ini gitu. Supaya lebih akrab lah gitu. Apapun kondisinya pasien kita jelasin dulu itu. Nah, shift hari pertama berjalan dengan lancar, nggak ada gimana-gimana Bang Umang. Hari ketiga ada masuk pasien. Masuk pasien itu tanpa identitas, masuk di rumah sakit tersebut karena tanpa identitas, entah mungkin karena kebiasaan atau mungkin biar tidak mengganggu pasien yang lainnya, diletakkan di satu ruangan khusus. Mau disebut gudang ya enggak gudang juga, cuman memang tempat peletakannya itu campur dengan kursi roda pasien yang sudah tidak terpakai, tiang infus yang tersimpan di situ, dan tidak terlalu terang juga ruangannya. Ditaruh di situ, kita sebut Mr. X ya, beliau ini. Karena memang juga nggak tahu sampai sekarang siapa beliau. Identitasnya itu ya. Dikasih tahu, oh itu di ruangan ruangan pojok ya. Ini biar teman-teman tahu semuanya. Kita ruangan itu ada di sini ruangan A, di sebelahnya ruangan B, tengah-tengahnya ini jalan. Si Mr. X ini diletakkan di pojok ruangan ini. Bisa kebayang ya, Bang Umang. Tempat jaganya di sini. Jaga perawat tuh di sini di depan. Jadi kalau kita mau masuk ke ruangannya Mr. X, kita ngelewatin 2 bangsal ini. Ruangan A sama ruangan B, lorong, dan lorongnya agak panjang. Kalau belum dirubah tuh posisinya di rumah sakit tersebut begitu. Nah kita pas waktu mau ganti kan, karena si Mr. X ini apatis, dia tuh sama sekali nggak mau ngomong. Pas hari pertama tuh nggak pernah ngomong, pokoknya diem aja. Jadi kita tuh sedihnya di situ, ngebayangin gimana kalau kita ya yang di posisi beliau gitu. Terus makanya kita juga aktif ngecek per 3 jam. Per 2 jam kadang gimana ya infusnya, takutnya dia kan ngamuk apa gimana, copot lepas infusnya atau bagaimana, jadi kita ngontrol gitu, dikontrol nggak apa-apa. Oh makanannya tapi masih utuh, memang nggak mau, kita kan makan ditaruh di sampingnya Bang Umang karena nggak ada yang ngejaga. Makanan utuh, infusnya pun juga kalau infus ya masuklah ke vena kayak biasanya. Terus hari selanjutnya kita cek lagi, kita kan juga cerita-cerita ya, gimana Mr. X, biasa namanya anak-anak magang. Paling seneng tuh ngerawat Mr. X, soalnya kan nggak ada penolakan. Kalau di yang lain kadang ditolak. Masnya sama yang suster aslinya aja gitu. Kalau sama Mr. X kan enggak, kita bisa Nancy, kita bisa ngecek semuanya. Terus mbak-mbak senior, mas-mas senior di situ juga leluasa, nggak apa-apa deh, ya coba tensi, coba apa gitu. Nah pas waktu itu saya shift malam saya habis shift malam istirahat kan, masuk lagi shift pagi. Nah teman saya masuk tuh dari kampus lain, cerita, Mr. X udah meninggal, Mr. X meninggal gitu. Kaget ya gitu, hah? Meninggal? Ya Allah, itu pas waktu kita shift malam. Jadi udah mulai kebayang nih, yang biasa kita, karena kan yang pengalaman pertama ketemu pasien meninggal, yang biasa kita pegang, kayak ya Allah gimana, terus gimana, keluarganya gimana, ya enggak lah, nggak ada keluarganya, udah dimakamin. Jadi di belakang rumah sakit tersebut katanya ada makam khusus yang seperti itu.
Tanpa identitas. Iya, yang tanpa identitas. Katanya begitu. Udah dimakamin kok. Oh iya ya kita agak gimana gitu. Karena kalau shift malam itu kita jaga dari jam 9 malam, operan ya sekitar jam 9 lebih 5 menit lah, sampai nanti jam 7 pagi. Itu kejadiannya pas setengah 5. Pokoknya mau subuh apa pas habis subuh gitu. Kita bertiga, kan namanya anak magang ya Bang Umang. Tidurnya tuh di bangku tempat jaga itu gini aja gitu, nggak berani tidur di bawah, namanya magang kan. Senior pun juga nggak akan berani, pasti siaga ya, tidur ayam gitu kan. Posisinya habis ngecek pasien semua udah aman, kita tidur ayam gitu di situ, tiga-tiganya bangun. Hah, kita lihat-lihatan kayak rep-repan gitu, saling nengok gitu. Saya, 2 teman saya yang ada di situ ya, dari kampus lain. Terus kita tengok-tengok, Mr. X ya, gitu. Temen saya yang cowok itu, perawat yang cowok itu, yang sama-sama magang. Berarti mimpi apa enggak ya tadi? Jadi kalau yang aku pribadi, pas di rep-repan itu, kayak ada suara beliau. Padahal selama kita jaga itu hampir nggak pernah mendengar suara beliau, kecuali cuma nggak mau kalau dikasih makan kan kadang kita kasihan ya, kita suapin pas waktu masih ada. Itu suaranya jelas banget gini, gitu. Kalau misalnya itu, kenapa Bang Umang? Merinding ya? Ngebayangin ya? Iya. Gitu. Kalau misalnya kita mimpi, kok tiga-tiganya dengar. Kalau misalnya kita rep-repan, apa iya ya gitu. Tapi udah dimakamin kan gitu. Udah dimakamin. Wah, besok kita tanya yang jaga itu meninggalnya gimana. Karena kan gak ketemu, cuma dengar misalnya udah meninggal gitu. Gimana ya? Kenapa Dek? Kata si perawat seniornya. Jadi meskipun kita di kebidanan, kalau tingkat 1 praktek masih masuknya di keperawatan dulu, mengenali yang hal-hal yang itu loh, tanda vital dan lain sebagainya. Makanya kita jaganya di situ. Alah, udah biasa kayak gitu. Jawabannya gitu doang. Tapi kan kita tetap takut. Mana habis itu kita seka-seka pasien, ya kan? Masih jam segitu. Udah subuh nggak apa-apa. Yuk, kita cek lagi, standby. Udah. Nah, pas besokannya, pas habis jaga malam kan kita libur. Besokannya kita ketemu sama teman-teman. Cerita teman yang tahu Mr. X ini meninggal. Jadi karena kita penasaran ya Bang Umang. Maksudnya Mr. X kenapa? Meninggalnya tuh kenapa? Nggak tahu. Jadi kejadiannya tuh gini. Pas dianya jaga, dia itu mimpi. Katanya, dia teman saya ini yang jaga pas Mr. X meninggal itu. Mimpi ada keluarga dari Mr. X datang. Sebut saja namanya Pak Basuki misalnya ya. Mas, ruangan Pak Basuki di mana ya? Oh, di sana Bu, kata teman saya. Kayak bener-bener ngasih tahu. Terus habis itu, oh iya, soalnya saya mau jemput. Kata teman saya gitu, soalnya saya mau jemput Pak Basuki. Kan selama ini kita nggak tahu ya. Ini nama samaran loh ya. Kan selama ini kita nggak tahu namanya siapa. Tapi di mimpinya dia tuh disebut, katanya namanya itu ini. Ya Allah, katanya. Terus dia bangun kan, oh ya Allah cuma mimpi. Ya seperti biasa, kalau kita pas habis, beliau kan juga jaga malam itu. Pas bangun, cek ya Dek, cek tanda vital dan lain sebagainya, dicek ke Mr. X ini. Ya Allah Mbak, pas dianya masuk ke ruangannya Mr. X itu, which is di pojok tersebut, itu udah kaku Bang Umar. Udah kaku, terus dicek kan sama perawatnya karena kita baru pendidikan kan nggak tahu ya ini indikasi meninggalnya kira-kira berapa jam yang lalu. Ternyata senior yang ngecek, oh ini kurang lebih sih 2-3 jaman yang lalu. Lah dia, pas aku mimpi tadi berarti gitu katanya. Itu kayak nyata banget loh. Soalnya saya mau jemput. Terus kita kan penasaran orangnya kayak gimana. Orangnya tuh, ini mohon maaf ya, Mr. X ini meskipun tanpa identitas tapi dia bersih. Kayak orang-orang dari orang berada gitu loh. Oke. Cuman kayak entah nggak tahu dia ini pergi karena apa dari rumahnya. Pokoknya dia kayak orang berada tapi yang dibiarkan aja pergi. Atau mungkin dia hilang ingatan atau gimana ya. Kita nggak bisa ngejudge gitu. Ya keluarganya gitu sih di mimpi. Wah itu mah pasti malaikat, kata temen. Itu malaikat tuh. Enggak, itu ngasih tanda. Berarti Mr. X tuh udah dijemput pas waktu itu. Tapi beneran udah dimakamin ya. Iya udah dimakamin. Nah ya udah selesai dari situ ya. Ya udah. Terus kita juga dipesanin sama senior. Udah tutup ceritanya sampai sini.
nggak usah lagi dicerita-ceritain. Biasa deh yang kayak gitu tuh udah. Mungkin karena kalian ketakutan aja, mungkin karena terbiasa setiap harinya ketemu, jadi agak dekat. Terus waktu kehilangan, jadi kita tuh kayak sedihnya tuh mungkin kerasa banget gitu. Yang biasanya dirawat tiba-tiba udah nggak ada. Tapi kita mimpi tau Mbak, iya udah ya, udah nggak usah dibahas lagi. Nah udah itu udah nggak kita bahas. Cuman ya plot twistnya sampai sekarang, Mr. X tuh dimakamin di mana, terus beneran udah dimakamin apa belum pas waktu itu, gitu kan jadi bertanya-tanya karena kan kita nggak tahu. Udah Bang Umam selesai dari situ ya, kita bikin laporan, udah kita juga lanjutin pendidikan, dikubur dalam-dalam lah cerita itu, tapi nggak akan mungkin terlupakan karena kan itu kejadian pertama. Pertama kali. Karena biasanya kalau misalnya ada yang meninggal kayak gitu tuh kita kadang tuh disuruhnya antarin ke kamar jenazah. Kita juga saya pribadi sempat loh ngelihat pasien yang mohon maaf ada HIV AIDS. Itu kita ngelihat proses membersihkannya seperti apa. Jadi ada cara-cara khusus. Tapi yang Mr. X ini kita sama-sama nggak tahu antara satu teman dan yang lain ini kemana gitu. Oke, kebayang Gitu. Nah, udah kita lanjut pendidikan lagi, kita udah bubar sama teman-teman itu, cuman masih komunikasi di zaman dulu tuh BBM. Tahun itu BBM. Zaman dulu BBM gitu. Terus habis itu udah ya kan kita lanjut pendidikan lagi, terus masuk ke tingkat kedua, kita pindah di rumah sakit. Udah mulai masuk ke yang fokusnya ke kebidanan. Di persalinan, neonatus tuh soal bayi Bang Umang. Kita ngerawat bayi yang prematur, kita ngerawat bayi yang udah nggak ada usia, lahir-lahir udah meninggal atau mungkin di dalam kandungan IUFD udah meninggal duluan. Terus kita nolongin persalinan dari yang robekan sampai nggak karu-karuan, sampai dia ada yang sampai kejang-kejang, ibunya preeklamsi dan lain sebagainya. Kita udah mulai masuk ke situ. Masuk ke rumah sakit berikutnya. Sama lagi kita observasi lagi kan. Pertama ruangannya. Kebetulan rumah sakit tersebut emang lagi renovasi. Ada bagian yang lagi renovasi gitu. Nah terus kita masuknya di 3 ruangan. Neo, nifas sama ruang bersalin. Kebetulan ruangannya itu neo di lantai atas, nifas di lantai 1, terus sebelahnya beda gedung gitu. Sebelahnya neo lantai atas, bawah itu ruang bersalin, sebelahnya nifas. Jadi sama-sama lantai bawah tapi kehalang tembok gitu. Yang pertama kali kita masuk di ruangan neo. Aku pribadi masuk di ruangan neo, sama ketemu teman-teman dari kampus-kampus lain, dari dokter muda kampus lain juga. Kita ngobrol-ngobrol di situ, ceritain gimana Mbak di rumah sakit ini. Oh enak kok, seniornya baik-baik, kita dikasih semangat, terus dikasih juga edukasinya. Jadi enak lah di rumah sakit ini. Oh gitu ya, ya udah kita adaptasi kan. Cuman pas di rumah sakit ini nih ada kejadian dibilang horor, tak lucu, sedih juga sedih. Jadi gini, teman saya diminta, karena kan kita itu kalau kita persalinan tuh ada 2. Yang di ruang neo itu kan biasanya ikut di ruangan SC tuh sesar. Ruangan sesar. Kita tuh kadang berebut saking pengennya, aku harus tahu nih gimana sih bagian perut dirobek, diambil rahim tuh kayak gimana gitu Bang Umang. Penasaran kita tuh. Tapi kebetulan mungkin rezekinya teman saya ya, beda dari kampus tuh. Rezekinya dia disuruh ngikut ya dek susulin di ruangan SC ya. Di ruangan SC bawa perlengkapannya, nanti ambil bayinya masukin ke sini dulu, soalnya baru 37 minggu apa 36 minggu waktu itu. Kita masukin ke inkubator dulu, takutnya BBLR. Berat badannya kurang gitulah kalau BBLR. Oke, semangat dia, ngece teman-temannya, nggak ikutan, aku pertama masuk ruangan SC, kata dia. Ditunggu, nggak datang anak ini, disusulin, ini mana sih orang ini? Nah, yang dari SC ngabarin, mana anak Neo, mana cepetan dong, susulin. Adik susulin lagi, mana sih teman kamu? Disuruh nyusulin, nggak balik-balik. Yang dari SC udah datang, Bang Umang, udah datang, duduk, kemana anak ini ya? Mau dimarahin kan,
ngopi apa gimana dia ini, disuruh SC nggak datang-datang sampai bayinya tuh udah datang, udah dimasukin ke inkubator, udah beres semuanya. Dia datang ngos-ngosan, kata dia. Habis itu, dari mana? Kenyang udah, digituin sama senior. Ya saya ini mbak tadi udah, terus saya disuruh kesini lagi katanya, ambil ada yang kurang. Apanya yang kurang? Tadi kita udah dari nggak ada ya, kamu nggak ada. Gitu, sebutannya namanya Fitri misalnya. Fitri tuh nggak ada di situ. Fitri kemana tadi? Makan, ke kantin. Enggak mbak, sampai dia tuh nangis Bang Umang. Ya mas, kan dia gemeteran gini ya, gemeteran. Terus ceritanya ke sama yang jaga kan saya dipanggilnya Ririn, nama depan saya kan Ririn. Beneran Rin, sumpah aku tuh masuk ruangan SC. Kenapa sih pada nggak percaya? Sumpah, lah aku nggak tahu kan, aku nggak ikutan nyusulin di SC. Emang kemana? Kamu di mana? Udah tenang dulu. Aduh, kan dibiarin, biar dilaporin ke kampusnya biar dapat nilai jelek gitu kan kata seniornya. Dibecandain sebenarnya. Cuman dia tuh udah ketakutan banget. Aku tuh masuk loh ruangan SC. Kok dibilang enggak? Aku tuh ya dari sini terus masuk ruangan SC. Aku bingung, lorongnya tuh kok panjang banget ya. Perasaan waktu observasi kan enggak, karena kan ruangan neo tuh di atas tuh Bang Umang. Jadi harus turun dulu itu masuk kayak sini ruangan gizi, sini kamar mayat yang direnov, agak ke sana lagi tuh masuk lift buat masuk ke mana ruangan SC. Aku udah masuk, cuman nih lorongnya kok panjang banget. Biasanya kalau di ruangan SC kan didengerin musik-musik, gimana caranya pasien nggak tertidur, diajak ngobrol. Ini tapi sepi banget, sunyi banget. Aku ngeliatin aja. Terus cuma sekali itu aku disuruh, Dek, ambil lagi gunting. Keluar ya, ambil lagi gunting. Cuma gitu doang. Akhirnya ya dia keluar lagi ruangan itu. Makanya aku nih mau ngambil gunting apa? Aku bingung suruh ngambil apa. Di ruangan gunting tuh apa, kan biasanya ruangan SC tuh anak OK khusus. Semuanya udah disterilin. Kok aku disuruh ambil gunting apaan? Ya satu senior kita tuh ngedeketin. Aku tadi ngelihat kamu keluar dari ruang apa namanya yang direnovasi. Ngapain? Dulunya itu kamar mayat yang direnovasi. Enggak mbak, aku masuk ruang SC. Udah, tenang. Kenapa? Kamu ngelihat apa aja? Digituin. Melihat ruang SC. Dokternya siapa? Dokter yang ada di sini. Enggak sih mbak, kan pakai masker, nggak tahu aku mbak. Kamu tadi tuh untung kamu balik dek, lain kali baca-baca sholawat. Kalau memang takut, memang apa ya, ngajak temen. Kalau memang masih takut itu ngajak temen, jangan kok sok-sokan sendirian. Aku tuh habis nganterin mampir ke ruang gizi, tahu kamu tuh keluar dari ruangan itu, makanya aku kesini. Kamu beneran tadi di situ tuh ngapain? Gak usah aneh-aneh lo ya. Enggak mbak, sumpah demi Allah. Terus dia tuh sakit habis itu bang, 2 hari izin, nggak masuk. Karena ada kejadian seperti itu, hawa-hawanya udah horor kan. Itu kejadian kan hari Senin. Hari Senin dia Selasa, Rabu nggak masuk. Kamis dia nggak satu jadwal sama saya. Nah saya pas apes kena jaga malam. Pokoknya saya tuh kena apesnya pas jaga malam lagi. Yang rep-repan dulu juga pas jaga malam. Ini juga jaga malam lagi. Nah senior itu ada salah satu senior bilang gini nih Bang Umang. Dek, ini malam Jumat, siap-siap begadang ya. Nah, emang kan kita biasa begadang, kalau jaga malam ya emang begadang. Maksudnya gimana ya? Oh mungkin kalau malam Jumat pengunjungnya lebih banyak. Karena kalau di ruangan neo itu Bang Umang, bayi ya cuma dimasukin aja ke inkubator. Kalau misalnya ada ruangan khusus menyusui, itu ada ruangan penunggu khusus. Jadi di sini ini ruangan penunggu, udah masuk ke ruangan kita, tapi di kehalang tembok sama kaca, sebelah sini tuh inkubator. Jadi nggak bisa langsung ngasih gitu loh. Tetap aja manggil perawat. Kita membayanginnya gitu. Oh berarti nanti bakalan banyak yang ngasih ASI kali ya, kita nyetok ASInya mungkin lebih banyak. Iya kali, tahu tuh maksudnya gimana. Udah tuh jam 10 aman, bayi-bayi oke, nggak ada kendala. 11 aman. Mana sih mbak, katanya rame. Nanti tunggu dulu, kata si perawat senior ini. Udah 12:30, ngantuk ya nama jam segitu. Udah selesai ngasih susu ke bayi-bayinya, nggak ada juga, nggak ada, karena kan udah selesai masa kunjungan, udah nggak ada yang nunggu. Paling yang nunggu di luar apa namanya ruangan kita. Jadi kalau mau masuk pasti harus mencet tombol dulu.
gitu. Ah ya udahlah, nanti kalau misalnya ada apa-apa juga pasti dipencet tombolnya. Ya udah kita istirahat aja. 2:30 tuh, ting tong, ting tong, langsung geruduk saya. Kan udah dikasih tahu kalau misalnya takut atau apa, ya harus sama temen. Ya saya bangunin dong temen saya. Sebetulnya Mbak Pinkan misalnya. Mbak Pinkan, ayo Mbak Pinkan, ada yang ini. Takut ya, kata temen. Oh, ada yang ting tong. Udah kita keluar kan. Lah, gak ada orang. Kosong. Yang nunggu juga udah pada tidur jam segitu. Gak ada orang, ada yang iseng. Kita, oh ya udah gak ada orang. Ada balik lagi. Kita duduk. Lagi. Ting tong. Karena kesel kali ya temen saya tuh. Dibuka kan, ceklek. Siapa gitu. Oh jangan iseng dong. Terus tutup lagi. Udah masuk. Nah, abis ditutup pintunya, tahu yang terjadi. Bayi tuh kayak dibangunin. Nangis serentak. Ya, nangis ini kali yang dimaksud rame. Terus perawatnya salah. Buka pintu ya dek kamu dek. Gak usah dibukain pintu. Kalau nggak ada, nggak usah dibukain pintu. Kan kita nggak tahu Bang Umang. Iya. Mungkin temen aku juga kesel gitu ya. Dikerjain orang apa gimana gitu. Udah nggak apa-apa nanti juga ini. Terus akhirnya kita kasih ASI. Nangis tuh. Ruangan yang di samping pintu tuh nangis. Ada 4 bayi tuh, 4-4-nya nangis. Berhentinya kapan? Pas subuh. Lama itu. Habis subuh selesai berhenti. Terus udahnya selesai sholat subuh, udah selesai kita nyibinin kan, kita kalau di ruangan neo kan ya mandiin bayi, ngasih susunya, entah susu formula ataupun ASI. Udah habis itu tuh kita dikasih tahu sama kakak, di sini itu biasa deh. Ya kita berdoa aja semoga tidak ada apa-apa. Emang kenapa Mbak? Emang kenapa? Ya anggap aja mitos. Biasanya kalau ada kayak gini tuh ada aja kejadian. Entah ibu lahiran meninggal, entah apa, ada aja pokoknya pertanda. Si Mbak Kun sebutannya gitu. Si Mbak Kun ini emang udah hits di sini. Kayak ngasih pertanda atau mungkin ya apalah, cuma mitos di situ. Pokoknya kalau itu bunyi, apalagi kamu buka pintu, makanya aduh nggak usah dibuka ya. Lain kali kalau jaga di mananya, kalau ditingtong-tingtong dilihat dari kaca nggak ada orang, nggak usah dibuka pintunya, bahaya. Nggak mikir hantu-hantuan juga. Kalau misalnya sampai ada yang orang jahat atau gimana, siapa yang mau tanggung jawab gitu katanya. Oh ya udahlah. Terus abis itu udah selesai dari situ Bang Umang, bener dong. Selesai dari situ kita pindah, kita kan udah rollingan ya. Dari ruang neo kita pindah ke ruangan bersalin, jaga di ruang bersalin. Kita dengar kabar ada satu kejadian yang kurang mengenakan yang menimpa tempat tersebut. Kenapa itu? Nah, kenapanya ini saya bisa cerita apa enggak ya? Pokoknya kejadian yang kecelakaan sebenarnya. Ada satu kejadian yang tidak mengenakan lah pokoknya Bang Umang. Gitu, nggak bisa diceritain. Sampai rame pokoknya di ruangan itu, di ruangan neo tersebut. Dah selesai close. Oh ya berarti, nah kita suka mengait-ngaitkan kan. Oh berarti benar ya, pantesan waktu itu ada kejadian ini, ternyata ada satu musibah yang menimpa di rumah sakit tersebut gitu. Oh oke, udah selesai dari situ. Udah kita juga sama, pokoknya dimanapun kita tempatnya nggak boleh tuh nyebarin cerita-cerita, kan kita udah disumpah nggak boleh juga nyeritain misalnya namanya si A dengan kondisi begini-begini, itu nggak bisa diceritain begitu. Terus kita masuk di ruangan bersalin. Pas di ruangan bersalin itu aman-aman aja, nggak ada kejadian yang horor ataupun gimana-gimana, nggak ada, alhamdulillahnya. Cuman ada satu kejadian yang sedih banget Bang Umang. Jadi ada, ini saya sendiri ngelihat itu. Jadi di rumah sakit tersebut malam-malam tiba-tiba itu ada polisi, ada bidan desa, ada kepala desanya juga datang bawa satu anak umurnya kurang lebih ya sekitaran anak kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu datang dengan kondisi perdarahan Bang Mang. Perdarahan itu pas dicek ternyata dia udah pembukaan, tapi usianya baru 7 bulanan lah, sekitar 28 minggu apa? 28 minggu
prematur jadinya. Biasa kalau pasien datang gitu kan kita menganamnesa ya. Nama suami, nama apa. Terus kita tuh ditarik sama orang desanya lah. Dek, gak usah ditanya ya. Oh, ini buat Bu, buat rekaman. Iya, saya tahu. Gak usah ditanya, nanti biar Pak Polisi aja yang ngejelasin gitu. Nah ternyata pas kejadiannya itu Bang Umang, dia itu dihamili sama bapaknya sendiri. Coba, makanya ada sedihnya di situ. Dihamil sama bapaknya sendiri dan itu kejadiannya mulai dari kelas 6 SD. Pasti kita bertanya-tanya, ibunya kemana? Iya, gitu. betul. Nggak tahu ibunya kemana. Beliau itu anak dari seorang TKW. Istimewa banget kan, ibunya berjuang di Arab Saudi, anaknya ditinggal sama bapak kandung. Bapak kandung. Dan dia ini kejadiannya, kenapa bisa kebongkar? Karena dia ini ikut mondok, ceritanya gitu. Dan ibu yang punya yayasan inilah yang minta untuk ngelaporin. Terus ditanya, kamu mau gimana ini? Mau dilaporin aja. Karena kejadian ini udah dari dia kelas 6 SD. Dan dia kayak dapat apa sih, ancaman gitu loh. Jangan cerita kemana-mana gitu. Itu bapak kandung sendiri. Itu makanya kita sedih, ya Allah. Ada aja ya setiap ruangan tuh ada aja ceritanya ya. Gitu. Oke. Hasil yang bayi 7 bulan itu berhasil lahir. Alhamdulillah lahir selamat. Cuman dia udah nggak mau nengok ke bayinya pun enggak. Tapi qadarullah ya lahirannya tuh normal loh. Oh normal? Iya, nggak sesar loh. Lahirannya normal, Bang Umang. Diberikan kemudahannya di situ. Oh, terus kemudian diasuh sama itu yang ya? Nah itu saya udah nggak tahu ceritanya. Diasuh sama siapa? Orang tuanya bejat itu ya? Itu kejadian dia lahiran itu bapaknya udah di sel loh ternyata. Oh, oke. Berarti udah dilaporkan dulu, baru anaknya diambil tindakan gitu ya? Diambil tindakan. Gitu. Udah dibawa ke kantor polisi. Makanya kita Jadi kita tuh gini, nanti ada cerita apa lagi nih di sini? Kita sambil ngerjain laporan tuh. Ya Allah, cuman pas waktu itu kita sama-sama nangis soalnya kan satu sama-sama cewek. Betul. 2 usia segitu udah kan kalau berita kayak gitu pasti di waktu itu tuh kalau zaman sekarang tuh viral. Iya. Ya, zaman dulu pun pasti juga viral. Iya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini kayak yang tahu nggak usah sebutin namanya, soalnya kasihan. Iya, betul. Kasihan banget dan semoga aja diberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Karena udah nggak tahu lagi habis itu gimana Bang Umang. Nah, ada cerita lucu lagi. Ini masih di ruangan di rumah sakit tersebut. Saya lupa waktu itu udah di nifas atau masih di ruang bersalin. Jadi ada cerita tuh gini, kan karena kita ada cerita gini-ginian ya kan, oh ada aja ya cerita gini, ya biasa deh, malah dulu tuh ada kejadian tuh gini. Ini yang cerita nih perawat senior. Jadi tiba-tiba ada ibu-ibu datang ke rumah sakit tersebut. Bilang, oh saya mau nanyain rekam medis, soalnya saya mau entah ada keperluan apalah pokoknya. Rekam medis atas nama siapa ini, dicari nggak ada Bang Umang. Nggak ada Bu, emang di sini benar lahirannya? Iya. Di rumah sakit ini, beneran deh, di rumah sakit ini. Saya tuh diantar, kalau di sana tuh kan biasa ada namanya bentor, becak motor. Becak motor, ya. Iya itu bener deh, ada di sini. Itu orangnya juga yang ngantarin saya juga ada tuh di depan, orang itu langganan dari rumah sakit ini kayaknya ada di depan situ. Gak ada Bu, atas nama ibu ini gak ada. Lahiran deh Ibu, kalau misalnya mau dibuatkan rekam medis baru ya harus rawat inap di sini. Gimana lah secara proseduralnya katanya. Terus Mbak gimana? Ya nggak ada deh, emang nama ibu itu nggak ada, anaknya pun juga nggak tahu gitu. Karena udah kepalang ibunya datang ke situ, mungkin juga ibunya yakin banget ya, aku lahiran di sini kok bisa nggak ada sih, gimana? Dipanggil lah ini saksi mata, kata si ibu tersebut, siapa yang bawa bentornya ini? Pak, Bapak ingat kan, saya 2 hari yang lalu, saya baru pulang dari sini. Bapak ingat gak waktu itu saya lahirannya tuh di sini? Malah saya anehnya gini, ini gimana sih rumah sakit saya baru lahiran loh, kok udah disuruh pulang aja? Iya saya emang lahiran normal, masa tapi langsung disuruh pulang aja, untung aja anak saya sehat. Sayanya sehat katanya. Makanya saya mau balik lagi ke sini, katanya gitu. Gak tahu mau imunisasi atau mau apa, kurang tahu tuh waktu itu. Terus, iya Pak, bener. Nah itu Bu, saya juga bingung. Soalnya ibu ini minta turun di samping rumah sakit. Samping rumah sakit ini rumah kosong. Rumah kosong yang udah lama banget gak dihuni.
minta turunnya di situ. Lah saya lihat ibunya masuk ke situ ya saya balik aja, saya nggak tahu habis itu ibunya ke sini atau kemana. Loh Bu, bener kan? Iya di sini. Terus dia tuh kayak linglungin Bang, katanya bener deh di sini. Masa nggak di sini sih? Iya deh di sini. Siapa? Nama dokternya siapa? Kan kalau ini pasti dijelasin. Yang mana? Terus dokternya tuh nyamperin gitu. Sama saya Bu, sama saya bukan. Sama perawatnya sama yang ini enggak. Bidan-bidannya ini enggak. Enggak sih. Enggak. Terus udah Bu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah selamat kan. Lahiran udah selamat, udah nggak ada apa-apa. Iya katanya. Ya udah alhamdulillah. Ya udah sekarang kalau mau imunisasi mah di bidan terdekat juga bisa, di puskesmas terdekat juga bisa. Nanti timbang aja di sana. Sekarang berat badannya berapa? Ya itu saya pengen tahu anak saya tuh beratnya pas lahir tuh berapa gitu loh. Maksudnya kenapa kok saya langsung disuruh pulang waktu itu, katanya gitu. Berarti di rumah kosong itu dong kan? Berarti? Kalau dari cerita si bapak bentornya begitu katanya. Dan kita kalau pas ini Bang Umang, emang rumah sakit itu agak ya kayaknya emang ya semua rumah sakit kayaknya punya cerita yang masing-masing lah ya. Punya cerita masing-masing. Ada rumah sakit A katanya begini rumah sakit B begitu. Ya ini mungkin pas apesnya kita aja. Iya. Jadi bumbu-bumbu. Tapi kan tidak bumbu kehidupan. Tapi tidak mengurangi niat kita untuk terus belajar ke situ. Oke. Nah, aku seketika teringat ini loh Kak yang tadi Bu Bidan menjelaskan kalau ada ibu-ibu yang lahiran di rumah kosong itu. Yang tadi Bu Bidan ceritakan. Aku teringat ada mungkin teman-teman semua tahu rumah sakit Arjawinangun yang dulu. Oh sebut nama nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena ini menjadi urban legend dari masyarakat itu sendiri, gitu. Iya. Jadi rumah sakit ini udah pindah posisi Kak. Jadi ini rumah sakit Belanda, peninggalan Belanda, terus kemudian mungkin karena ada apa-apa gitu kan, kemudian dipindah di rumah sakit yang baru. Jadi ini rumah sakit yang memang udah nggak terurus nih gitu. Nah kemudian nih kata masyarakat itu, jadi cerita tersebut udah turun-temurun tuh Kak. Jadi gini. Ada yang ibu-ibu pengen coba ngelahirin di rumah sakit tersebut. Nah, kata ibu-ibunya itu kalau rumah sakit itu masih beroperasi gitu loh, dari pandangan si ibu-ibu tersebut gitu kan yang mau ngelahirin. Tiba-tiba masuk gitu kan, tanganin lah ceritanya, tanganin di depan rumah sakit itu. Kalau di desa tersebut banyak mangkal becak-becak tuh. Karena itu kan masih zaman entah kapan ya gitu ya, masih becak gitu kan. Nah tiba-tiba nih ibu-ibu nih bawa anaknya, suruh minta anterin ke rumahnya. Nah si Kang Beca ini kan kaget, loh Bu dari mana? Dari dalam Pak. Dalam kan udah nggak beroperasi. Ini anak saya baru lahir. Itu padahal rumah sakit udah dipindah. Maksudnya bukan di situ lagi. Dan itu mungkin yang tim aku juga, karena rumah sakit tersebut dekat sama kampung aku kan, tahu juga kondisi rumah sakit kayak gimana. Bener-bener Hancur sih enggak, tapi kayak bener-bener berenggalai. Namanya kan udah berpuluh-puluh tahun ya. Bangunan kosong lah istilahnya. Bangunan kosong, pokoknya dari luar vibes-nya kayak beda gitu loh. Itu seketika aku teringat kayak gitu loh. Wih, iya juga ya gitu kan. Ini kan berarti ada manipulasi penglihatan mungkin ya. Kalau kita kan logikanya kan, cocokologinya kan, ini kebangunan kosong kok tiba. Dia ngerasanya ini yang kayak tadi juga kan, berarti kayak rumah sakit. Padahal kan itu nggak ada kegiatan di tempat tersebut gitu loh. Oke, nah ini sedikit cerita aja teman-teman. Tiba-tiba keinget gitu kan. Nah berarti kan Bu Bidan Nisa ini kan udah menjalani profesi tersebut udah udah sangat lama lah kalau gitu. Sangat panjang dari proses pendidikan gitu sampai akhirnya ya detik ini juga ya Bu Bidan ya. Tapi selain tadi gitu Kak. Punya ada cerita lagi gak yang menurut Bu Bidan Nisa ini kayaknya ini masih teringat gitu sampai sekarang? Pasti kan ada dong. Contohnya aku juga misalnya kehidupan ada dari sekian proses kehidupan pasti ada beberapa poin-poin yang masih ngelekat banget gitu loh. Ada lagi gak Bu Bidan Nisa nih? Nyambung sama ceritanya Bang Umang. Yang Bang Umang cerita tadi katanya ditolong ya. Iya. Ditolong ternyata tanda kutip dokter-dokter dari alam berbeda. Ini nyambung, tapi bidan senior aku. Jadi kita itu kan kalau habisnya pendidikan sempat ikut bidan senior ya. Beberapa kali, 2 kali apa 3 kali pindah ke bidan senior itu saya ikutan gitu di situ. Nah ini kejadian tapi kebalikannya. Maksudnya kejadiannya kebalikannya. Jadi gini,
saya kan ikut bidan senior. Di bidan senior itu ada 2 yang sudah lama di situ. Udah 2 lama di situ, saya masukkan. Jadi bertiga kan sama saya akhirnya. Bertiga. Nah, rumah beliau itu memang posisinya tuh letter L. Letter L gini. Itu memang ternyata rumah yang sudah lama banget ditempatin sama beliau dari zaman, kalau dulu namanya kan SPK. Yang bidan senior saya ini, SPK dia. Jadi dia lulus itu langsung diangkat PNS. Pokoknya ditempatin di satu wilayah tersebut lah untuk jadi bidan penanggung jawab. Dulu itu mungkin belum dibangun, jadi bangunannya masih kecil. Nah, beliau ini kan karena kita udah akrab ya di situ, udah akrab, biasa nolong partus apa bareng-bareng. Nah, itu kan cerita tuh, Bu, udah lama banget ya Bu di sini. Iya, udah lama. Nah, teman-teman aku tuh gini, Bu, ini tuh sebenarnya bangunan tuh Ibu nggak takut apa? Saya Bu ya sering ketindihan di atas. Itu kan rumahnya lantai 2. Letter L gini, yang L-nya itu lantai 2 gitu, 1 sama 2 bawah buat jemuran. Yang anak-anak ikutan bidan-bidan baru lulus yang ikutan di situ tuh tinggalnya di atas itu. Jadi nggak nyampur sama rumah inti beliau. Ada dapur, ada apa, sering reperpan tuh di situ. Bu Titi, halo Bu Titi, sebutin namanya nggak apa-apa. Dia penonton setianya Bang Umang. Terima kasih Bu Titi. Kemarin juga nonton. Jadi gini, rep-repan ya Dek, Bu Titi gitu. Biasa, kata Bu Titi. Cuma rep-repan, Bu, tapi saya dicolek. Itu saya bilang, saya dicolek. Dicolek gini, pas mati lampu, tapi nggak ada orang. Saya pikir, sebut aja Mbak Christine ya. Saya pikir Mbak Christine, Bu, yang nyolek saya itu di belakang saya nggak ada orang. Pas mati lampu kemarin loh, Bu, pas Bu Haji sebelahnya meninggal itu loh. Dicolek ya, Dek. Bu Titi, bener lampu gimana? Cuma dicolek nggak apa-apa. Sini duduk kita. Kenapa Bu? Itu posisi mati lampu Bang Umang. Di sana tuh kalau malam sering banget mati lampu. Ini di salah satu wilayah di Jawa Timur. Sering banget mati lampu, ya Allah. Rimis-rimis lagi. Sini cerita. Jadi cerita tuh Bu Titi. Dulu saya baru masih bujangan, masih cantik-cantiknya lah. Jadi rebutan biasa ya kalau bidan-bidan baru nempatin di satu wilayah itu. Ada sekdes, ada apa tuh. Nanti kalau butuh apa-apa hubungin saya ya, gitu kan diseng-sengin. Nah, ya saya juga sebenarnya udah ada niatan pas waktu itu, nanti kalau ada tolong partus di luar mau minta tolong sama si Mas ini, cuman kan nggak enak ya, takut ngeganggu. Zaman dulu kan telepon juga nggak ada, gimana minta tolongnya juga, meskipun rumahnya dekat. Nah di sana tuh kan kalau di tahun-tahun mungkin 80-an kali ya, itu 80-an 90-an itu masih ada tuh banyak dukun bayi. Jadi kita tuh masih susah ngadaptasi, lahiran harus ke bidan. Banyaknya tuh bidan yang harus datang ke pasien. Malam-malam Bang Umang diketuk lah polindesnya Bu Titi ini. Tok tok tok. Dibuka sama Bu Titi. Iya Pak, Bu, istri saya mau melahirkan. Oh, nggak bisa dibawa ke sini aja Pak. Nggak bisa Bu. Soalnya udah sakit-sakit di rumah aja ya, kata si bapak ini. Oh yaudah saya siapkan dulu partus setnya. Kan kalau mau lahiran tuh harus nyiapin partus set. Mbak Iem misalnya ya, yang biasa nolong dukunnya. Mbak Iem udah kesana belum? Enggak Bu, langsung ke sini tadi. Nggak ada, Mbak Iemnya nggak ada. Oh ya udah deh, tunggu bentar ya Pak. Nyiapin partus set. Set disiapin. Pak yaudah yuk berangkat. Berangkat tuh Bang Umang. Jalan itu Dek, rasanya ya kok gelap banget. Memang itu desa, di desa agak terpencil, cuman kan kok gelap banget ya, lorong-lorongnya kok saya kayak bingung. Meskipun saya baru kan masih sebulan 2 bulanan di Poskesdes tersebut. Terus abis itu masuk, Pak ini masih lama. Nggak jawab orangnya, Bang. Naik sepeda motor tuh, zaman dulu kan yang punya motor kan jarang. Jadi mikirnya punya motor berarti orang mampu. Gitu kan. Betul. Pak ini masih lama Pak. Nggak jawab 2 kali ditanya tuh. Nggak jawab sama sekali. Sampai akhirnya Bu Titi bilang, ini tuh kok udah lama banget deh kayaknya. Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Pak, ini masih lama. Itu Bu, di depan gitu. Si bapaknya itu bilang, oh di depan. Kok tadi kayak nggak ada rumah. Ya udahlah, udah amat gitu kan. Terus ya udah turun dari motor masuk ke rumah. Dari luar tuh rumahnya kayak biasa aja. Pas masuk rumah, rumahnya gede banget Bang Umang. Ya nggak kaget, punya motor. Ya kan, rumahnya gede banget, bagus. Pasiennya di mana gitu? Itu Bu ada di situ, di samping gitu.
Yang Bu Titi lihat ibu-ibu memang udah hamil besar, udah mau lahiran. Bu bidan, saya udah mau lahiran Bu, sakit banget. Oh iya baring. Dicek. Lah ini udah pembukaan lengkap, udah mau lahiran ini. Pak siapin ini ya. Di situ tuh yang Bu Titi lihat tuh ada satu pasiennya, suaminya, terus ada satu ibu-ibu yang di belakangnya. Nggak tahu itu siapa, satu ibu-ibu ini. Bu minta tolong ya, dibantu siapin air hangat ya gitu kan, nyiapin perlengkapan air hangatnya. Oh iya, sama kelengkapan bayinya ya. Ya mulai dari gurita dan lain sebagainya disiapin. Iya gitu. Terus udah disiapin, udah lahirkan bayinya ini. Lahirnya cepet banget Bang Umang. Lahir aja. Sampai Bu Titi gini, ini adalah persalinan tercepat. Seingat dia. Pokoknya dari pembukaan lengkap langsung nggak ada yang namanya drama-drama jambak suaminya, nggak ada apa, nggak ada. Pokoknya lancar semuanya, udah selesai. Pasien juga kondisinya bagus. Oh ya biasa kan udah lahiran bayinya, udah nangis bayinya nangis. Ditaruh Pak ini ya Pak, anaknya udah di ini sama dia diangkat sama beliau. Cek tensi, nggak ada. Tadinya kok nggak ada, gitu nggak nemu. Salah nggak ya diulang lagi? Nggak nemu. Dipegang, anyep banget ini. Tapi dia senyum ke Bu Titi itu, senyum pasiennya. Mungkin beliau agak gimana gitu ya. Ini kok ada yang aneh, tapi udahlah. Terus Bu Titi bilang gini, Pak besok ini saya pulang dulu. Besok langsung bawa ke ini ya Polindes aja ya, nanti saya juga kebetulan lupa tuh nggak bawa suntik Fitka. Jadi kalau abis lahir tuh kan disuntik ya Fitka di pahanya bayi. Kebetulan pas nggak bawa nih, nanti langsung bawa aja besok ya ke ini ya ke Polindes. Ngangguk gitu doang si bapaknya itu. Terus bapaknya bilang gini, terus beresin kan itu partuset, nggak aku cuci nggak apa deh, pokoknya langsung aku ringkes gini jadi satu. Terus saya dibawain 2 kantong. Dan kantongan itu yang satu katanya uang koin. Loh Pak nggak usah, kalau nggak apa-apa, saya belum ada Bu, ini bekal dibawa. Pokoknya disimpan ya, suruhnya gitu. Bawain tuh uang koin. Sama satu lagi ya biasalah besek, tahu besek kan? Iya. Kalau orang habis lahiran tuh biasa bawain ayam engkung apa gitu. Oh iya gitu. Ya diterima ya namanya dikasih. Itu posisi dapurnya tuh rame. Kayak pesta hajatan gitu. Pamit ya Pak saya. Terus si bapaknya bilang gini, Bu, saya nggak bisa ikut nganter. Pokoknya nanti Bu bidan lurus aja ya. Kok lurus? Perasaan tadi belok kanan deh. Seingat saya kalau dari sini belok kanan. Pokoknya lurus aja, kata si orang itu cerita ke Bu Titi gitu. Oh iya Pak. Oh ya udah, terus Bu Titi pamit. Jalan kok kayaknya kok jalannya jadi jelek banget. Perasaan tadi nggak sejelek ini, jalannya kok jelek banget. Terus habis itu Bu Titi tuh kayak ngedenger apa gitu ya. Saya lupa waktu itu, entah orang manggil atau gimana. Terus udah Bu Titi pingsan. Bangun-bangun di mana? Di puskesmas. Bangun-bangun di puskesmas, geger di puskesmas. Bangun-bangun di puskesmas, tanya, kamu tuh ngapain di situ? Ya Allah, Mbak, kok aku ada di sini? Ya Allah, ya apa Siti? Lapo sih, no jurang buriku lapo, katanya. Ngapain di situ tuh ngapain? Loh, aku kok bisa? Kok aku bisa sampai di puskesmas ini, gimana ceritanya? Jadi ada ibu-ibu tukang sayur di dekat jembatan kan, posisi Polindes itu dekat sampingnya gini jembatan penyeberangan, ada sungai tapi udah nggak kepake gitu loh Bang Umang. Itu mau ke pasar jam 3:30 pagi apa jam 3 pagi gitu. Ngelihat Bu Titi itu gini dari jurang naik ke jurang. Kan mungkin dia ini loh, Bu Bidan ngapain gitu, tapi pas dilihatnya nggak taunya tuh pas ke situ udah kan mungkin manggil orang ya atau gimana ceritanya manggil orang, Bu Titi ini udah pingsan. Jadi posisinya itu di belakang Polindes. Jurang di belakang Polindes, banyak pohon-pohon bambu di situ tuh. Sininya beset. Dia tuh. Gokil sih itu. Itu epic sih kalau Terus enggak Mbak, jadi lah iya kamu tuh sebenarnya dari mana? Loh Mbak, aku tuh gini loh, aku tuh habis tolong partus.
Nolong lahiran tuh kita sebut nolong partus. Habis nolong partus di orang, rumahnya gede banget. Bagus, aku dibawain kantongan kok. Mana kantongan? Kantongan apa sih, Ti? Nih loh, kamu tuh. Dia tuh bawa satu bungkusan kresek hitam isinya sampah, daun-daun apa? Pohon. Bambu. Oh, pohon bambu. Itu satu, sama nggak tahu nih, satu lagi kantongan koin. Ada koinnya satu. Tapi ingat yang Bu Titi, satu kantong tuh gede. Satu kantong gede. Ya Allah, masa sih? Ngapain kita bohong? Bener kamu tuh, makanya bilang enggak, aku tuh nolong partus, sumpah lillahi ta'ala. Aku nolong partus di situ, diminta tolong. Cuman aku tuh gini, Mbak, antara aku masih ingat atau enggak ya, pas terakhirnya habis lahiran tuh aku cek. Padahal sebelumnya pas, karena kan kita VT dulu, VT tuh ngecek ya, per vaginal dicek pembukaan berapa, udah pembukaan, loh kok udah pembukaan lengkap, cepet banget, udah crowning, udah cepet lahiran. Makanya habis bayinya selesai lahir, aku soalnya nolong sendiri, Mbok Iem nih nggak ada datang. Jadi pas aku cek tensinya loh kok nggak keraba, apa akunya yang mungkin kecapean apa gimana, cuma itu tok kejanggalan yang aku alami, selebihnya mah nggak ada. Ti, wes ya Ti, gitu, udah ya Ti, kamu dari jurang, lihat deh kakek kamu, dia baru sadar sininya perih. Loh iya ya, berarti bener aku dari jurang. Oh, jadi berarti dia tuh muter ya ke situ-situ aja gitu Bang Umang, di belakang Polindes itu. Makanya aku bilang, Denisa cuma dicolek, ya wajar dicolek doang. Lah saya loh disuruh mampir ke rumahnya, nolong partus. Berarti ternyata itu bukan partus tuh? Bukan. Iya kan? Siapakah itu? Sampai sekarang nggak tahu. Ya Bu Titi ya, sampai sekarang siapa itu? Nah, berarti alat apa sebutan itu partuset? Partuset. Nah, itu ada bekasnya Mas, kan belum cuci tuh. Bersih katanya. Bersih, nggak ada. Aku sumpah nolong ya gitu ya. Ngototnya tuh sama kayak ibu-ibu yang di rumah sakit itu. Orang mungkin dia ngalamin, jadi ya kita nggak bisa bilang itu hoak. Soalnya ngapain subuh-subuh di situ? Di dekat posisi di jurang. Nggak kepikiran Bang aku. Umang. Kita nggak tahu kan, maksudnya loh lah tadi yang aku tolong nih siapa, kan gitu jadinya. Nah dari situ Bu Titi itu udah tidak mau lagi menerima panggilan di rumah. Trauma beliau. Traumanya tuh nggak tahu kalau sekarang ya, kan sekarang udah ini Bu Titi udah punya klinik ya Bu Titi. Ya, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Udah tuh habis itu ada kejadian lagi setelah yang itu, kan beliau nggak pernah mau tuh Bang Umang dipanggil ke rumah, pokoknya gimana pun kondisinya harus dibawa ke tempat prakteknya. Nah udah di tempat praktek tuh Bang Umang ada satu kejadian, cuman ini nggak horor sih, cuman agak di luar nalar kita. Kan memang budayanya mungkin ya di daerah tersebut itu ada satu dari suku X tersebut kalau lahiran itu punya budaya yang unik. Mungkin ya tujuannya nggak tahu sih buat apa, kepercayaannya mereka itu. Jadi kita tuh saya udah di situ kan bertiga ya, yang bantu Bu Titi itu 3 bidan yang baru. Ada partus di dalam tempat prakteknya Bu Titi. Saya kan lagi naik ke atas waktu itu saya lupa mau ngapain. Terus pas balik lagi teman saya bilang gini, ih parah katanya. Apa yang parah? Dirujuk Mbak, kata saya gitu. Parah, gitu. Kenapa sih? Pas saya lihat Bang Umang, ya Allah. Jadi tali pusat, tahu tali pusat plasenta kan ada tali pusat yang nempel ke bayi. Digigit sama bapaknya, nggak boleh digunting. Kenapa bisa digunting? Terus kan kita kan bisa digunting, harusnya memang digunting biar steril kan. Pas saya mau ngomong, kata si kakak yang udah lama di situ, saya ditanya gini, Dek, gitu, nggak apa-apa Mbak. Terus dia tuh nengok, kaget ya Mbak ya, gitu dengan logatnya dia, kaget ya Mbak ya, biar sakti nih anakku. Oke. Iya Pak, iya gitu. Jadi emang dia tuh udah berpesan, nanti kalau udah lahir langsung kabari saya ya Mbak, yang dipotong dulu kayak biasanya. Jadi dia anak di pertama, kedua, ini kan anak ketiga, begitu semua. Dan sakti anakku gitu kan tadi ya. Digigit ya. Terus gitu, kan dipakai gunting khusus gitu. Iya kan harusnya diklem dulu terus dipotong. Betul. Itu enggak. 2 itu sih yang pas di Bu Titi, 2 kejadian itu yang
Masya Allah banget. Tapi terlepas dari situ, alhamdulillah dapat ilmu banyak di sana. Saya pertama kali nolong partus yang langsung dari tangan saya sendiri dengan bayi 4 kilo itu juga dari beliau juga. 4 kilo? 4 kilo. Dan itu normal? Beliau. Normal. Lahiran normal, usianya padahal udah resiko tinggi tuh 42 tahun Udah ibunya. ngelewatin HPL itu dong berarti ya? Kalau HPL-nya sih sebenarnya pas, cuman beratnya ini agak besar, ya 4 kilo, usianya 42 tahun, itu pertama kali saya tolong, ya Allah bayi itu 42 sekarang. minggu? Hah? 42 Usianya, tahun? Usia apanya nih? Usianya Bayi, ibunya kandungan? 42 tahun, makanya resiko tinggi. Kalau usia itunya 40 minggu. 40 minggu dengan dan ukuran ketika segitu. keluar 4 kilo dengan kondisi normal. 4 kilo, kondisi normal, sehat, ibunya ini sekarang Masya Allah. udah gede, berarti anaknya yang saya tolong pertama itu. Wah, berarti udah, aku salut banget sih, aku angkat topik kalau dengan Bu Bidan yang sudah menyelamatkan ibu dan juga anaknya kan lahir ke dunia gitu kan, itu aku benar-benar respect tinggi deh kalau Bu Bidan itu tuh. Oke Kak, aku sedikit sedikit sharing, kan ada juga nih Kak beberapa budaya di Indonesia yang ketika bayi baru lahir biar nggak kagetan digeprek, bra. Nah itu kan menurut budaya dan juga mitosnya, jadi biar gede nggak kagetan. Tapi menurut ilmu kesehatan itu benar gak sih gitu loh? Mitos sih kalau itu mitos sih sebenarnya Bang Umang. Kalau yang digebrak anak bayi dikasih kopi biar jantungnya kuat itu mitos sebenarnya. Oke, Kalau dari SOP-nya yang nggak ada. Kalau bayi baru lahir kita menandakan dia asfiksi, kurang oksigen atau enggak, dilihat nanti dari kulit bayinya membiru, habis lahir langsung nangis atau enggak. Nah ini ya nyambung ke situ juga Bang Umang. Kenapa saya sekarang fokusnya ke promil ya? Fokusnya ke promil karena ada satu kejadian yang saya tuh sedih gitu kalau ingat tuh sampai sekarang. Jadi pas waktu itu memang sebenarnya namanya kita membantu menolong persalinan, resikonya ya pasti ada aja kejadian kematian kalau nggak ibu ya janin. Nah pas waktu itu tuh, tapi bukan yang di Bu Titi, di bidan senior saya yang satunya lagi di daerah Lebak Jabung di Jawa Timur, ini nggak apa-apa saya sebutin. Di daerah Lebak Jabung tersebut ada tuh ibu yang lahiran karena mungkin daerah dari pedesaan edukasinya tentang USG dan lain sebagainya kurang. Jadi pas datang itu kondisinya pas waktu itu kita cek DJJ-nya sih ada gitu, detak jantung janinnya ada dan sehat. Tapi pas lahir itu qadarullah nggak nangis, asfiksi. Nah itu karena dia nggak pernah USG sama sekali, entah dia itu ada keracunan ketuban atau apa waktu di situ ya. Kita kurang tahu tuh, memang kalau panjang waktu itu persalinannya tuh rumit banget, panjang banget, dirujuk nggak mau. Nah itu kita udah mengedukasikan Pak, ini udah waktunya dirujuk, nggak mau dirujuk. Akhirnya kan kita tanda tangan inform choice itu, dia harus menerima resikonya. Nggak taunya pas lahiran itu meninggal. Nah itu yang bikin kita waktu itu nolong bertiga, satu bidan senior saya sama 2 teman saya. Kita tuh bener-bener gini, ya Allah yang salah di mana ya. Jadi tuh kayak kita tuh jadi beban gitu, ya Allah nih yang salah di mana ya. Tapi nggak boleh loh adik-adik yang baru menempuh dunia pendidikan kebidanan, ya resikonya memang di situ. Mungkin saya saja mungkin waktu itu kena traumanya lumayan. Jadi satu keluarganya saya digini-giniin sama bidan-bidan juga. Diapain anak saya itu. Padahal kalau kita mau runtut ke belakang, kenapa nggak pernah mau USG? Kenapa nggak pernah mau? Tadi kalau misalnya dirujukan mungkin ada untuk tindakan menyelamatkan lebih tuh loh Bang Umang bisa gitu. Kadang orang desa tuh sulitnya di situ, dirujuk nggak mau. Bener sih ya, dan iya ketika ada salah satu peristiwa yang nggak enakin, ujung-ujungnya si bidan itu yang dituntut. Padahal kan pasti dilihat dari riwayat itu sendiri kan, dan pasti Bu Bidan, mungkin bidan seluruh Indonesia pasti nerapin SOP-nya ya kan gitu kan. Tapi ya namanya manusia ya, bidan pasti ada aja gitu loh. Saya sekarang juga kalau cerita hal itu, ya Allah dulu tuh kenapa? Pasti suami saya cuma bilang gini, kita lahir, kita hidup, kita meninggal itu semua udah kuasa Allah. Yang penting kamu udah waktu itu udah sesuai prosedurnya di waktu itu dan nggak sendiri juga sama tim. Ya cuman rasa bersalahnya tuh kayak ya kenapa ya? Kenapa ya dulu tuh kenapa ya? Salahnya di mana ya? Padahal udah maksimal banget gitu. Oke, ini kan pasti nih alamatnya Partus ya? Partus gitu kan. Pasti kan tipikalnya beda-beda nih yang Bu Bidan coba tanganin gitu. Tapi
Partus yang mana? Partus ya? Partus. Yang mana yang kayaknya menurut Bu Bidan nih sifat kayak gini nih yang aku suka nih gitu loh ketika nanganin gitu loh. Paling seneng itu kalau udah dateng pembukaannya tuh meskipun pembukaan satu tapi dia mau diarahin, oh ini belum ada ketuban rembes, boleh pulang dulu, nanti kalau udah makin nyerinya makin kenceng nanti boleh balik lagi ke sini. Itu dia nurut, itu kita senang. Terus kalau misalnya udah datang pembukanya cepet banget, berkembangnya cepet banget, lahirannya kayak yang pertama kali saya tolong itu langsung lahirannya normal, nggak ada lilitan, nggak ada apa riwayatnya USG-nya jelas. Itu kita seneng banget. Maksudnya kita juga apa ya Bang Umang, nolong tuh jadi semangat gitu. Semangat ya. Karena ada rekam medisnya, waktu usia segini di USG begini kondisinya. Segini gitu ya. Jadi seneng. Cuman ada kejadian lucu. Apa tuh? Sebelum kita masuk ke cerita promil yang agak horor lagi ya. Ada kejadian lucu Bang Umang. Jadi mungkin karena pasangan muda, lahiran itu, jadi gini, dia lahir tuh teriak-teriak. Kan kalau posisinya orang lahiran tuh nggak boleh mengeluarkan suara yang karena kan nggak ada tenaganya. Jadi harus posisinya begini, nggak boleh nutup mata, nafas panjang, mengerannya di area ini. Ngeran tuh ngejen di bagian perut supaya tenaganya sempurna gitu kan. Itu nggak dia terus nyebutin namanya. Arif misalnya. Atau Umang misalnya ya. Umang gitu dijambak suaminya. Ini gara-gara kamu sampai gitu. Jadi ada ketawa semua tuh buat yang tenaga medis itu tuh. Ya, kan kita pakai masker ya. Sabar ya Bu, sabar. Kan kita kalau ya namanya kita bidan bukan belum nikah ya Bang Umang, masih muda. Diginiin kan, Bu, sabar ya Bu. Diam nggak Bu? Emang kamu udah pernah lahiran? Digituin juga. Ada kayak gitu, Omang gitu sampai suami tuh, terus gini, iya. Terus kalau yang bidan senior kan emang udah biasa nangin gitu-gitu ya. Nah nanti juga hamil lagi, gini lagi, nggak boleh masuk lagi itu punya kamu ya, nggak boleh. Gini suaminya, semuanya diam aja. Itu lucu banget Bang. Biasanya kita sebutnya, tantrum tuh, maksudnya tantrum. Iya. Lucu juga nih, lucu tuh. Iya, dan makanya saya bilang di kebidanan itu komplit. Iya, lucu, sedih, haru. Iya, sedih, ketawa, horor ya, suka duka, jangan sebutin ya, emang banyak banget deh. Emang banyak. Betul. Oke, ini benar-benar sangat luar biasa sih pengalaman dari Bu Bidan ini. Kenapa saya sempat tadi bilang sangat luar biasa karena merasakan sendiri bagaimana mendampingi istri gitu kan. Karena gini teman-teman, yang mohon maaf nih Bu Bidan kalau salah nih tolong koreksi gitu kan. Kalau nggak salah itu lancarnya sebuah persalinan itu kan ada 3 yang faktor ya. Kalau nggak salah tuh ada peran suami, provider itu sendiri atau Bu Bidan itu sendiri, dan juga dari support dari mana ya kalau salah. Pokoknya apa sih? Istri, suami sama pembimbingnya gitu ya. Kan ada juga tuh yang memang kamu udah lahiran belum? Orang tua datang. Wah, ini datang. Alasan katanya sih jadi nggak fokus dan ke-distract gitu. Itu benar Bu Bidan? Benar banget Bang Umang. Makanya kita apresiasi untuk para suami. Terima kasih banyak yang sudah support istrinya luar biasa untuk persalinan normal ataupun sesar, dua-duanya sama. Jadi persalinan itu nggak ada yang nggak sempurna. Betul. Semuanya sempurna. Sesar sempurna, normal pun juga sempurna. Masya Allah luar biasa. Jadi peran suami memang betul kata Bang Umang, sangat penting banget. Kenapa kita lebih pentingkan suami daripada orang tua? Kadang orang tua tuh masih menganut mitos-mitos yang dulu-dulu. Yes. Lahiran nggak boleh ini, lahiran nggak boleh itu, habis lahiran nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu justru larangan pantangannya kadang membuat luka bekas sesarnya susah sembuh. Kadang membuat robekannya juga susah pulih kembali. Terus baby blues, kadang ada tekanan dari situ. Ya benar, memang harus, apalagi suami sih. Itu sih, kadang aku kan kalau ke orang tua gitu kan, kamu nanti begini-begini. Ya itu kan secara mitosnya atau mungkin dari turun-temurunnya. Tapi kan aku ya ngikutin Bu Bidan ataupun dokter aja udah. Menurut dokter begini-gini ya udah. Oh kata dokter atau Bu Bidannya boleh kok begini. Oh ya udah. Tapi ketika orang tua, kamu jangan begini. Kamu berapa hari nih? Kamu belum masa nifas gini. Aku iyain aja gitu kan. Pasti kan ada tuh sebelum 40 hari. Nah satu lagi Bu Bidan, kenapa kan ada masa nifas ya? 40 sampai 60 hari biasanya. Nah itu proses apa sih Bu Bidan kok sampai akhirnya nggak boleh keluar rumah katanya mana gitu kan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu.
Itu ada proses apa di situ? Karena kan aku belum begitu tahu. Mungkin teman-teman kan bisa jadi pelajaran gitu. Oh gitu, maksudnya yang nggak boleh keluar rumah. Kalau dari segi medis, kenapa setelah lahiran entah sesar ataupun normal, terutama yang sesar ya, bekas jahitannya itu kan lukanya itu pemulihannya lama, Bang. Sebenarnya itu nggak boleh ngangkat berat-berat, itu betul. Lahiran normal pun juga jangan langsung ngangkat berat-berat, nyapu, ngepel, takutnya ada perdarahan di dalam, kan masih keluar tuh darah nifasnya, takutnya anemia atau mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu tensinya masih tinggi sebelumnya. Kalau misalnya dipaksa berkegiatan yang berlebih, nanti pingsan pas nggak ada orang di sekitar rumah, ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Sebenarnya itu, kalau larangan seperti itu boleh. Tapi kalau untuk habis lahiran kamu ada jahitan loh ya, jangan makan telur, nanti amis. Kamu udah hamil trimester 3 jangan hubungan loh ya, nanti anak kamu kotor rambutnya. Nah itu mitos. Bahkan untuk memperlancar juga. Malah bagus, itu satu cara induksi alami dari cairan SP kita sebut sperma ya, itu bagus untuk membantu persalinannya biar lancar. Iya, pasti pembukaan jalan lahir atau apa tuh? Iya, induksi alami, jadi bisa membuat kontraksi gitu. Kalau jadi tahu nih. Jadi kalau misalnya nih telur kenapa dilarang? Itu berarti mitos ya Bu, itu mitos. Kalau telur kemudian ikan itu justru bagus, kayak omega 3 bagus loh untuk membantu pemulihan bekas jahitannya gitu. Jangan makan ijo-ijo loh ya, bahaya nanti anaknya gimana-gimana. Padahal justru bayam, kemudian sayuran hijau, sawi itu bagus. Buat apa? Tambah darah gitu secara alami. Iya, itu juga sih kan ada juga tuh sempat sebelum closing dikit lagi nih ada apa sih namanya? Beberapa mitos yang jangan makan jambu biji apa jambu kristal gitu. Pokoknya ada lah. Gitu. Padahal kan di dalam hadis pun ya disuruh buah-buahan. Apalagi saat itu kalau nggak salah hadis siapa nanti aku cantumin aja deh, takut aku salah ngomong pokoknya yang masalah jambu apa ya lupa. Aku juga tahu dari pas acara 4 bulanan Bu Ustazah itu menyampaikan hal tersebut. Oh ternyata boleh kok gitu kan. Oke, jadi selama ini Bu Bidan sudah punya klinik sendiri atau? Sekarang kita insya Allah doain ya mau buka baby spa nanti insya Allah. Kita doakan lah untuk teman-teman semua supaya Bu Bidan di sini dilancarkan semua urusannya dan semoga punya klinik sendiri gitu. Amin. Ya kan itu. Oke, sebelum ditutup nih ya, untuk misalkan tadi teman-teman semua ada ngeganjel pengen ditanyakan gitu kan, langsung aja tuh teror Instagramnya Bu Bidan Nisain tuh. Ini yaitu apa itu Bu Bidan? Instagramnya Bu Bidan triple N, TikToknya Bu Bidan double N. Jadi Bu Bidan N-nya tambahin lagi satu, N-nya satu apa? Nisa. Jadi Bu Bidan Nisa disingkat Bu Bidan, N-nya satu lagi. Dan juga ke YouTube-nya nih. Ya, Bidan Nisa Official. Nah, itu teman-teman semua silakan konsul deh gitu kan. Dan itu menambah wawasan, ilmu dan juga nilai edukasi yang sangat tinggi terutama untuk ibu-ibu yang sedang mengandung anak jabang bayinya lah gitu. Oke. Mungkin karena udah 1 jam lebih nih Bu Bidan, karena nggak terasa ya, karena emang saya sangat suka banget kalau profesi-profesi yang seperti ini gitu, di balik pengalamannya tapi ada juga pelajarannya untuk teman-teman semua. Oh ternyata yang kita bayangkan, oh kerja Bu Bidan mah begini doang kok gitu kan, tapi kan enggak, ini resikonya sangat tinggi semua. Saya yakin banget setiap profesi mempunyai resiko-resikonya masing-masing gitu kan. Gimana caranya memang kita menyanggupi dan menjalani kehidupan atau profesi itu sendiri. Kalau kita dari hati bekerjanya itu sangat luar biasa, enak banget gitu kan. Oke, saya tutup nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bu Bidan Nisa ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua untuk mengambil pendidikan ya atau mungkin menjadi bidan profesional dan sebagainya gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Al-Ghaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bu Bidan. Alhamdulillah. Bungkus.